pukul 2 pagi tiba-tiba ombak sangat besar datang dan menyapu semua orang yang ada di dalam pantai. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk membahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga terkonspirasi. Selamat datang buat kalian yang baru aja mampir di channel aku. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Nyi Roro Kidul merupakan salah satu mitos yang masih melekat serta kental di telinga ataupun ingatan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Dan mitos ini sendiri pun masih sangat populer ataupun terkenal hingga saat ini. Dan beberapa orang mempercayai bahwasannya Nyi Roro Kidul merupakan penguasa pantai selatan. Nah, bentukan dari Nyi Roro Kidul ini sendiri memiliki paras yang sangat cantik dan juga rupawan, menggunakan jubah ataupun gaun hijau, menggunakan perhiasan-perhiasan antik, serta menggunakan mahkota yang ada di atas kepalanya. Lalu, keberadaan dari Nyi Roro Kidul ini sendiri itu terbagi menjadi dua versi. Di mana versi yang pertama itu Nyi Roro Kidul ini terkenal yakni sebagai salah satu putri Sunda. Dan juga versi yang kedua, digadang-gadangkan Nyi Roro Kidul ini merupakan anak dari Prabu Siliwangi keempat, yakni Putri Kadita. Oke, jadi di sini aku akan menceritakan salah satu kejadian yang ini menurut aku baru-baru terjadi gitu ya kan, karena baru terjadi beberapa bulan yang lalu, di mana cerita ini ataupun kejadian ini itu tuh kayak disangkut pautkan dengan keberadaannya Nyi Roro Kidul ataupun Ratu Pantai Selatan di Desa Dukung Mencai, Jember, Jawa Timur. Ini nih, mana nih penonton aku yang warga Jember? Kalau misalnya kalian warga Jember, kalian juga bisa komen di bawah. Oke, lanjut ke ceritanya. Di mana di desa tersebut ada salah satu padepokan Tunggal Jati Nusantara yang dikenal oleh masyarakat sebagai kelompok pengajian. Nah, pemimpin dari padepokan ini sendiri yakni bernama Nur Hasan yang usianya 38 tahun, dan ia ini terkenal oleh masyarakat sekitar sebagai seorang paranormal yang memiliki kemampuan supranatural yang seperti bisa membaca pikiran seseorang, yang bisa melihat masa depan ataupun masalah-masalah seseorang. Dan ciri khas dari Nur Hasan ini itu tuh menggunakan selendang hijau yang ia gunakan sehari-hari ataupun sedang berpergian. Nur Hasan beserta dengan kelompok padepokan Nusantara yang ia pimpin itu tuh kerap kali melakukan ataupun mengadakan acara-acara serta beberapa pertemuan ataupun perkumpulan di rumahnya sendiri. Oke, jadi warga-warga tetangga sekitarnya Nur Hasan ini itu tuh gak pernah komplain sama sekali ataupun gak pernah curiga sama sekali, ya karena emang acara ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Nur Hasan beserta dengan padepokannya ini hanya dilakukan di hari-hari ataupun di waktu-waktu tertentu, seperti misalnya di Kamis malam ataupun di Jumat Wage dan juga Pon. Nah, tapi nih masyarakat sekitarnya nggak tahu bahwasannya Nur Hasan beserta dengan padepokannya itu tuh melakukan sebuah ritual di mana dilakukan dengan cara berendam di pantai itu tiap tengah malam. Singkat cerita, tepatnya di tanggal 12 Januari 2022 lalu, Nur Hasan ini mengajak kelompok padepokannya untuk melakukan ritual di pantai Payangan. Pada saat itu terhitung sekitar ada 25 orang ataupun 25 anggota yang ada dalam kelompok tersebut yang ikut ritual di pantai Payangan. Dan mereka tiba di pantai Payangan itu sekitar pukul 11 malam, dan di sana mereka ini sempat bertemu dengan juru kunci makam Bukit Samboja yakni Pak Saladit, yang dimana lokasi dari makam ini sendiri itu dekat dengan area pantai Payangan. Pada saat udah bertemu, Pak Saladit ini sempat memberi peringatan kepada Nur Hasan dan juga para anggotanya untuk jangan mendekati area pantai karena pada saat itu air laut ini sedang pasang. Jadi kayak cukup berbahaya gitu loh bagi warga sekitar ataupun bagi orang-orang yang mendekati area pantai. Udahnya setelah itu ya kan Pak Saladit ini pulang
Nah, ternyata mereka semua ini nggak mendengarkan ocehan ataupun peringatan dari Pak Saladin yang merupakan juru kunci daerah sana. Malahan mereka ini tetap bersikukuh untuk melakukan ritual di pantai tersebut. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam ataupun tengah malam dan mereka semua pun mendekati area pantai untuk berendam. Ritual diawali dengan menaburkan bunga di area sekitar serta saling bergandengan tangan. Dan saling bergandengan tangan pada saat itu dipimpin oleh Nur Hasan sambil membacakan doa-doa, yakni doa zikir dan juga doa-doa sebagainya. Lalu tepat pukul 2 pagi tiba-tiba ombak sangat besar datang dan menyapu semua orang yang ada di dalam pantai. Kemudian diketahui bahwasanya 11 orang digulung oleh ombak dan hilang, dan juga Nur Hasan ini sendiri itu sempat dinyatakan hilang namun ditemukan, dan orang-orang yang masih selamat pun berusaha mencari bantuan pada saat itu. Pada saat orang-orang ini berusaha kita akan mencari bantuan sekitar, Pak Saladin pun beserta warga sekitar pun datang untuk menolong mereka semua. Dan gak lama setelahnya, datanglah tim SAR dan juga pihak kepolisian setempat untuk berusaha mencari keberadaan orang-orang yang hilang. Setelah mencari beberapa lama gitu akan berjam mencari-cari gak ketemu-ketemu, akhirnya ditemukanlah 11 orang hilang itu satu persatu. Namun sayangnya pada saat mereka semua ini ditemukan itu sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dan kalian pengen tahu gak sih tujuan dari ritual tersebut diadakan itu apa sih? Yakni seperti misalnya meminta ketenangan jiwa, meminta kekayaan, mengatasi masalah keluarga, meminta jodoh, dan juga sebagainya. Dan sebenarnya Padepokan ini sendiri itu tuh nggak kaleng-kaleng gitu loh, karena udah didirikan sejak 2015 dan terhitung ada sekitar 100 anggota yang meskipun yang masih aktif gitu kan anggotanya itu hanya sekitar puluhan orang aja. Karena pada saat itu berita ini udah beredar ya kan. Dan menurut MUI Jember, berdasarkan video-video yang beredar, sebenarnya pas disimak gitu ya kan, itu sebenarnya nggak ada hal-hal yang menyimpang dari doa-doa yang digunakan di ritual tersebut, yang nggak ada menyimpang gitu loh dalam ajaran agama Islam, dimana ya kayak yang menjadi pertanyaan gitu ya kan, kayak kenapa harus dilakukan ritual di pantai dan juga kenapa harus dilakukan di waktu-waktu tertentu, apalagi dilakukan di malam hari, seperti kayak ada hal-hal ataupun motif-motif lain yang seperti ingin diminta. Padahal umumnya seperti yang kita tahu ya kan, bahwasanya kalau misalnya kita ingin melakukan hal-hal seperti itu, ya yang paling baik dan juga paling bagus ya di tempat ibadah, ya seperti di masjid, musola, ataupun tempat ibadah lainnya. Udahnya begitu Nur Hasan ini keluar dari rumah sakit, Nur Hasan ini dibawa ke pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka serta dijatuhi hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Oke teman-teman, itu tadi mengenai salah satu kejadian yang disangkut pautkan dengan Nyi Roro Kidul. Gimana nih pendapat kalian? Apakah ritual ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Nur Hasan dan juga kelompoknya ini merupakan hal-hal yang menyimpang ataupun enggak? Kalaupun emang enggak ataupun iya, kalian bisa dong memberi pendapat pribadi kalian dengan cara komen di bawah.